Media sosial merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat digunakan di media sosial misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gamblang. Akibat kebebasan tersebut, media sosial seringkali menciptakan propaganda. Propaganda sendiri merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Informasi dari propaganda tidak disampaikan secara objektif, melainkan informasi yang diberikan dibangun dengan tujuan agar mempengaruhi pihak-pihak yang mendengar maupun melihatnya. Kali ini kita akan sedikit mencoba membahas pandangan media dalam invasi Rusia-Ukraina. Pada Februari 2002, Rusia melakukan penyerangan terhadap sejumlah kota besar di Ukraina, sekaligus mendeklarasikan operasi militer khusus di Ukraina yang disebabkan oleh merasa terancamnya Rusia akibat ekspansi NATO di Eropa. Media Barat pun gencar memberitakan perihal kasus ini. Mayoritas media Barat menyudutkan bahwa Rusia sukses melakukan propaganda di media untuk memperoleh dukungan. Media juga banyak melakukan tekanan terhadap tindakan Rusia di Ukraina dengan sebut kriminal terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Selain itu, banyaknya berita palsu yang tersebar di media mengenai korban perang di Ukraina menyebabkan berkurangnya simpati masyarakat internasional terhadap kondisi masyarakat sipil di Ukraina. Selain itu, pada Oktober 2002, peristiwa ledakan di jembatan Kerch, Crimea menjelaskan tidak ada informasi yang kredibel mengenai penyebab ledakan tersebut. Rusia sendiri menuduh Ukraina yang melakukan sabotase dalam serangan tersebut, sedangkan Ukraina menyebut bahwa ledakan tersebut berasal dari Rusia. Di media sosial sendiri, terdapat beberapa postingan video palsu yang menjadi viral menunjukkan ambiguitasnya. Seperti cuplikan video yang menunjukkan kekejaman Rusia melalui penembakan tentara Ukraina di Pulau Zimny oleh tentara Rusia yang dibenarkan oleh Presiden Ukraina dan didukung media massa seperti Kyiv Independent dan Washington Post, yang kemudian dibantah oleh pemerintah Rusia karena tentara tersebut merupakan tahanan perang. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola media barat dalam mengemas sesuatu informasi seringkali dipengaruhi oleh kondisi politik yang menyebabkan berita yang dihasilkan cenderung bias dan bukan suatu rahasia umum lagi. Ketika suatu perang terjadi, maka perang informasi juga akan mengikutinya. Pola tersebut menyebabkan munculnya persepsi masyarakat internasional bahwa penduduk berita yang memberi informasi mengenai suatu perang seperti dalam perang Rusia-Ukraina mulai banyak dibeli sebagai propaganda. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa perang menyebabkan kerugian yang besar, di mana masyarakat sipil selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam dinamika politik kedua negara tersebut. Akibat banyaknya berita miring dan propaganda yang dilakukan media-media barat, Rusia memutuskan akses untuk beberapa situs web organisasi berita asing, termasuk BBC dan Deutsche Welle atau DY, karena dianggap menyebarkan informasi palsu tentang perang Kremlin di Ukraina. Alasan untuk membatasi akses ke sumber informasi di wilayah Federasi Rusia adalah beredarnya materi yang mengandung informasi palsu yang disengaja dan sistematis. Kini, situs web BBC dan The Voice of America berbahasa Rusia tidak dapat dibuka tanpa menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN. Situs berbahasa Inggris Voice of America dapat diakses, tetapi situs BBC tidak. Walaupun banyak negara yang mengecam tindakan penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, tak sedikit juga negara yang mendukung tindakan Rusia. Banyak juga netizen yang membanding-bandingkan perang Rusia-Ukraina dengan konflik Israel-Palestina. Amerika dinilai memiliki standar ganda dan tidak konsisten menyerukan perdamaian dunia. Sejak awal perang, Amerika praktis berat mendukung Ukraina.
dan selalu menolak aneksasi. Sikap Amerika Serikat kembali menerima kritikan terutama di media sosial bahwa Amerika dan media barat memiliki standar ganda terutama bila dibandingkan dengan sikap mereka terhadap konflik Palestina-Israel. Sikap warganet Indonesia tidak luput dari sorotan berbagai media. Banyak warganet yang mendukung invasi Rusia terhadap Ukraina. Alasannya pun bervariasi, mulai dari banyaknya warganet Indonesia yang mengagumi sosok Presiden Rusia Vladimir Putin dan banyak yang beralasan karena kekecewaannya kepada Amerika terhadap situasi Palestina.